Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi pelayanan bimbingan dan konseling model komprehensif. Pelayanan bimbingan dan konseling model komprehensif itu sendiri memiliki beberapa submateri. Yang pertama, layanan dasar. Yang kedua, layanan peminatan dan perencanaan karir. Yang ketiga, layanan responsif. Yang keempat, layanan perencanaan individual. Dan yang kelima, dukungan sistem. Untuk anggota kelompok 11, yang pertama ada Abdul Mujid, yang kedua Hasri Zulhani, dan yang ketiga Adila Ulfa Santika. Baiklah, sekarang kami akan mulai menyampaikan materi pada pertemuan hari ini. Layanan dasar. Layanan dasar bimbingan adalah bentuk dukungan yang diberikan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan yang terstruktur, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Layanan ini bertujuan membantu peserta didik mengoptimalkan potensi diri mereka secara maksimal. Tujuan utamanya adalah mendukung peserta didik agar dapat berkembang secara normal, memiliki kesehatan mental yang baik, dan menguasai keterampilan dasar untuk kehidupan. Secara lebih rinci, tujuan layanan ini membantu peserta didik memahami dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, termasuk dalam aspek pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, dan agama, membekali mereka dengan keterampilan untuk mengenali tanggung jawab serta perilaku yang sesuai dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, membantu mereka menangani kebutuhan dan menyelesaikan masalah, serta mendukung mereka dalam mengembangkan diri untuk mencapai tujuan hidup. Yang kedua, layanan karir dan perencanaan karir. Layanan permintaan dan perencanaan karir adalah layanan yang dirancang untuk mendukung individu, terutama pelajar dan mahasiswa, dalam mengenali minat, bakat, serta potensi mereka. Layanan ini membantu mereka merancang jalur pendidikan atau karir yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan mereka di masa depan. Tujuan layanan peminatan dan perencanaan karir yaitu mengenali minat dan potensi individu. Layanan ini membantu individu mengeksplorasi minat, bakat, dan kepribadian mereka yang menjadi dasar dalam menentukan jalur pendidikan dan karir yang sesuai. Memberikan informasi karir yang relevan. Layanan ini menyediakan wawasan tentang berbagai pilihan karir, peluang, tantangan, serta keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Ketiga, merancang rencana pendidikan dan karir jangka panjang. Membantu individu membuat rencana yang terstruktur, realistis untuk mencapai tujuan karir mereka, termasuk memilih jalur pendidikan yang sesuai. Yang keempat, mengurangi kebingungan dan stres. Layanan ini mendukung individu dalam mengatasi kebingungan dan tekanan saat harus memilih jurusan atau karir. Yang kelima, meningkatkan kesiapan kerja. Membantu individu mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja melalui pemahaman keterampilan yang dibutuhkan dengan cara mencapainya. Contohnya, layanan permintaan dan perencanaan karir yaitu tes minat dan bakat, menggunakan tes psikologi atau karir seperti MBTI untuk membantu individu mengenali bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, bimbingan karir. Melibatkan konseling individu atau kelompok oleh konselor untuk membantu merancang jalur pendidikan dan karir, termasuk diskusi tentang pilihan jurusan, karir, dan strategi pengembangan keterampilan. Yang ketiga, workshop atau seminar. Kegiatan yang membahas berbagai topik seperti penulisan CV, wawancara kerja, serta mencari cara peluang magang atau kerja yang biasanya diselenggarakan oleh sekolah atau universitas. Yang keempat, pengenalan dunia kerja. Program magang atau kerja praktik yang memberikan pengalaman langsung di dunia kerja untuk memahami berbagai profesi dan sektor industri. Yang kelima, penyeluruhan karir. Memberikan informasi tentang profesi atau industri yang sedang berkembang, prospek karir, serta keterampilan yang dibutuhkan baik melalui materi di sekolah, universitas, maupun platform digital. Terakhir yaitu penyusunan rencana karir.
membantu individu menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir seperti memilih jurusan yang relevan, mencari pengalaman kerja, dan membangun jaringan profesional. Ketiga, layanan responsif. Layanan responsif adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan atau masalah yang memerlukan penanganan segera. Layanan ini bertujuan membantu peserta didik memenuhi kebutuhan yang sedang dirasakan atau mengatasi hambatan yang mengganggu penyelesaian tugas-tugas perkembangan mereka. Hambatan tersebut dapat terlihat dari ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri atau munculnya perilaku bermasalah. Layanan responsif dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, konseling individu. Konseling ini bertujuan membantu peserta didik meningkatkan kesadaran untuk memperbaiki diri dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, konseling kelompok. Dilaksanakan dalam kelompok, konseling ini mirip dengan konseling individu, tetapi dilakukan untuk menangani permasalahan yang melibatkan sekelompok peserta didik sekaligus guna meningkatkan kesadaran bersama. Yang ketiga, layanan rujukan merupakan kerjasama antara sekolah dan pihak luar untuk menangani masalah peserta didik secara lebih mendalam. Layanan ini digunakan untuk masalah yang berat atau memerlukan penanganan profesional dan proses jangka panjang. Yang terakhir, refleksi. Dalam setiap layanan, penting bagi peserta didik untuk merenungkan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi yang tepat. Yang keempat, layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah bentuk bantuan bagi seluruh peserta didik untuk membantu mereka merancang dan melaksanakan rencana masa depan berdasarkan pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan diri. Layanan ini bertujuan mendukung peserta didik dalam menyusun dan mewujudkan rencana terkait pendidikan, karir, serta kehidupan sosial pribadi mereka. Selain itu, layanan ini juga membantu peserta didik memantau dan memahami pertumbuhan serta perkembangan diri mereka, sehingga dapat merancang dan menjalankan rencana yang sesuai dengan hasil pemantauan tersebut. Contoh pelaksanaan layanan perencanaan individual yaitu yang pertama, konseling karir di sekolah atau perguruan tinggi. Layanan konseling karir bertujuan mendukung siswa atau mahasiswa dalam merencanakan jalur karir sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang kerja yang tersedia. Konselor karir membantu mereka menjelajahi pilihan jurusan, mencari kesempatan magang, serta merancang strategi untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua, bimbingan akademik. Di tingkat sekolah, bimbingan akademik membantu siswa merencanakan jalur pendidikan mereka, termasuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan, serta mempersiapkan pendidikan lanjutan setelah kelulusan. Layanan ini mencakup perencanaan waktu belajar, pemilihan jurusan yang tepat di perguruan tinggi, hingga persiapan menghadapi ujian penting. Kelima, dukungan sistem. Dukungan sistem merujuk pada berbagai layanan atau mekanisme yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi kinerja sistem pendidikan. Dukungan ini meliputi pemeliharaan, penyelesaian masalah, pelatihan, atau bantuan teknis yang bertujuan memastikan sistem berjalan dengan baik dan efektif dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks tertentu, dukungan sistem juga mencangkup bantuan untuk meningkatkan kinerja individu atau kelompok dalam sistem tersebut. Secara umum, dukungan sistem mencakup kegiatan manajerial yang bertujuan memperkuat, memelihara, dan mengembangkan program bimbingan secara menyeluruh. Contoh pelaksanaan dukungan sistem yaitu yang pertama, bimbingan akademik, berupa bantuan yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka merencanakan jalur pendidikan, memilih mata pelajaran, atau mengatasi kendala akademik. Ini mencakup layanan konseling yang mendukung siswa dalam menghadapi berbagai tantangan belajar. Yang kedua, pelatihan teknologi pendidikan, yaitu pelatihan bagi guru dan siswa tentang cara memanfaatkan platform pembelajaran daring atau perangkat lunak pendidikan guna meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.
Nah, kesimpulan dari pertemuan hari ini yaitu layanan bimbingan dan konseling model komprehensif adalah pendekatan terpadu yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara menyeluruh. Model ini bertujuan untuk mendukung peserta didik dalam mengembangkan potensi terbaiknya di bidang akademik, pribadi, sosial, dan karir. Melalui pendekatan yang sistematis, layanan ini mengintegrasikan 5 komponen utama, yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan karir, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Baiklah, sekian materi pada pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.